Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Taib, kaifa halukum? Alhamdulillah. 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 Taib. Kita terakhir halaman halaman 15 Halaman 14 Ustaz. 14 ya. Ustaz. Baik. Terakhir. Baik. Pembahasan ini istifal. Ustaz. Baik. Istifal lawan daripada isti'la, yaitu secara bahasa adalah turun ya, atau menurunkan, merendah. Secara istilah adalah inkhifadul lisan ila qa'il fami 'inda nutqi bi aghlabi hurufihi. Merendahnya pangkal lidah ya dari langit-langit saat mengucapkan huruf jelas, huruf istifal, yang mana huruf istifal itu lawan dari isti'la. Kalau isti'la ada 7, maka istifal ya kurang lebih 21 atau 22. Dan untuk menghafal istifal ini gampang ya. Ketika isti'la ini kita baca tebal, maka istifal kita baca tipis. Ya. Tipis. Ketika kita membaca huruf isti'la, ya. Katakanlah dari membaca so tebal, do, so, do, to, lo, kho, ko. Nah, itu semua tebal. Walaupun ada perbedaan di antara huruf-huruf itu. Namun kategorinya tetap tebal. Ya. Dan dia berakhiran o. Berbeda dengan istifal ya, itu hampir semua berakhiran a kecuali ro ya. Nah, ini tipis. Contoh apa? Ha, ya, ha. Beda dengan tadi. So, ini ha, agak kebuka, ya, terbuka, mulutnya terbuka dengan kadar yang pertengahan, tidak terlalu membuka lebar, atau ha, tapi ha, dibuka agak sedikit ke samping. Agak sedikit ya, sedikit ditarik. Ha, ja, ta, ba, a, sya, sa, za. Baik, mohon diperhatikan dulu ya. Saya jelaskan sebentar. Insya Allah nanti ada momennya ya, ada waktunya. Untuk sekarang saya jelaskan dulu. Kemudian sa, za, o, ro. Ya, untuk semua huruf istifal itu rata-rata berakhiran a. Ya. Za, da, na, ma, la, ka, fa, a. Ya kan? Ya, ha, wa. Kecuali huruf apa tadi?
Ro. Kecuali huruf ro, ya. Kalau ro ini memang dia punya dua kondisi. Kadang dibaca dengan tebal, kadang dibaca tipis, ya. Sama seperti alif, sama seperti lam. Lam yang ada di lafzul jalalah Allah, ya. Baik. Nah, ini gampangnya seperti itu. Cara membedakan isti'ala dengan istifal, ya. Kesimpulannya, perhatikan kesimpulan untuk memudahkan kita di dalam memahami isti'la dan istifal. Kalau isti'la yaitu kan secara bahasa naik, maksudnya apa? Naiknya pangkal lidah ke langit-langit, ya. Kalau istifal berarti turunnya atau terhamparnya pangkal lidah, ya, dari langit-langit. Konsekuensi dari huruf yang memiliki sifat isti'la adalah tebal. Dan sebaliknya, konsekuensi dari istifal dibaca tipis. Ya. Jadi dari sini kita paham. Ternyata huruf hijaiyah itu terbagi menjadi ada yang tebal, ada yang tipis. Ya. Selain kita paham, ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita paham ada huruf-huruf yang kuat, ada huruf-huruf yang lemah. Namun kita belum terlalu detail untuk masalah itu karena kita belum selesai dari membahas sifat-sifat huruf. Kalau kita telah selesai membahas sifat-sifat huruf, maka bisa dipastikan kita akan paham huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Ya. Dan kita telah sebutkan ya di di sini kategori huruf yang kuat, lemah itu di sini. Mana ya? Nah, ini. Ya kan? Bisa dilihat ini di layar. Nah, ini kan ada sifat yang kuat, ada sifat yang kurang kuat, ya katakanlah yang lemah. Nah, ini. Jadi sebagaimana ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah, maka kita juga harus paham di sana juga ada sifat, ada konsekuensi dari semua itu. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Ya. Kalau sifat-sifat yang terkumpul padanya jahar, syiddah, ya, isti'la, itbaq, ismat, maka itu kategori tebal atau sebagian besarnya. Sebagian besar dari 5 sifat ini, ya, sebagian besarnya. Katakanlah huruf yang kuat satu huruf, ternyata enggak semuanya, mungkin ada jahar, ada syiddah, ada isti'la, tapi enggak itbaq, tapi enggak ismat. Nah, tapi kan sebagian besar berarti kan sebagian besarnya huruf-huruf kuat, maka huruf itu dikatakan huruf yang kuat atau huruf qawi. Nomor detailnya insya Allah pada waktunya kita akan bahasnya. Ini ya, amanah tadi. Nah, sudah, tawasud sudah, istilah anak tip. Nah, istilah sudah, khussadul tinqidh. Catatan ini juga kita sudah bahas. Masuk pada istifal, ya. Ya, ini pembahasan kita, istifal. Yaitu merendahnya atau terhamparnya pangkal lidah. Jadi yang menjadi patokan apa? Bukan tengah lidah, bukan ujung lidah. Tapi bagian apa? Pangkal lidah. Nah, ini antum harus pahami. Pangkal lidah.
pangkal lidah. Kalau isti'la itu mendekat, ya, pangkal lidahnya mendekat ke langit-langit, ya naik, ya mendekat. Nah, kalau yang istifal ini menjauh. Catatan penting. Ya, coba Pak Sigit, Prastio. Mana Pak Sigit? Ya Ustaz. Coba dibaca, Pak. Wajib untuk catatan pentingnya itu tolong dibaca, coba. Wajib untuk membaca semua huruf istifal dengan bacaan tipis kecuali alif layyinah, alif di akhir kalimat, lam dan ro. Karena huruf tersebut kadang dibaca tebal dan kadang dibaca tipis tergantung pada keadaannya. Ya. Hati-hati dengan membaca huruf istifal terutama ketika bergandengan dengan huruf isti'la. Karena sering sekali kita dapati qori yang membaca huruf istifal dengan tebal karena terpengaruh dengan huruf isti'la yang berada di sebelum dan sesudahnya. Iya. Ya, ini kita pertama yang harus kita perhatikan, wajib bagi kita untuk membaca istifal itu dengan apa? Tipis. Ya. Sekarang saya tanya, huruf la. Nih. Jangan la, na aja lah. Nah, tebal tipis. Saya tanya, tebal apa tipis? Tipis. Nah, apa alasan kita mengatakan nah itu tipis? Pangkal lidahnya rendah. Ya, karena memiliki sifat Istifal. Istifal. Istifal itu udah pasti tipis. Istifal itu udah pasti tipis. Nah, kita bacanya tipis. Gimana? Nah. Nah, kalau kita baca ditebalkan, contoh bacanya begini. No. Nah, itu salah. Ya. Harusnya baca na menjadi no. Contohnya ketika kita akan baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, no. Ya, di sini salah. Bukan ihdino tapi ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdina, bukan no. Kemudian huruf lam. Huruf lam ini hukum asalnya tipis. Ya, kecuali kalau lam ini kita dapati di lafadz Allah, baru kadang tebal, kadang tipis. Tapi hukum asalnya lam itu tebal apa tipis? Asalnya tipis. Berarti gimana bacanya? Kalau saya baca begini, betul apa salah? Lo. Salah. Yang betul bagaimana, Pak Eko? Pak Eko, yang betul bagaimana? La. Ya? La. Lihat. La. Dan lo atau la, tapi la. Ya. Contohnya waladhdallin, ketika kita baca ghairil maghdubi alaihim walad. Lihat, walad. Lam, di situ ada lam alif. Wala ketemu dengan bo. Walad. Jadi bukan walad. Karena ingin ketemu dengan huruf dot yang dibaca tebal, lamnya ikut tebal. Nah, ini salah. Ya. Karena terpengaruh dengan do. Log. Salah. Tapi yang betul adalah waladdo. Waladhdallin. Walad. Ya, paham perbedaannya antara wala dengan walad? Ya, betul. Waladdo. Ya.
Nah, di sifat dot itu dia punya sifat istitolah yang nanti kita akan bahas. Yang mana ketika kita ngucapin dot, maka di situ ya memanjang, ada istitolah. Walau, walau, walau. Jadi bukan walat, walau, tapi walau, walau. Nah, kemudian di sini kita harus baca semua itu dengan tipis, ya. Kapanpun kondisinya harus dibaca tipis yang namanya istifal itu, kecuali alif layina. Alif layina itu maksudnya apa? Alif yang alif itu apa namanya? Asli, mata asli yang Ya, akhir kalimat. ya di akhir kalimat, ya. Karena dia tergantung ya pada huruf sebelumnya. Lam juga ya tidak selamanya tipis. Ya tergantung. Lam yang di lafadz jalalah ya. Jelas yang di lafadz jalalah. Lam yang di lafadz Allah itu tidak selamanya tebal, tidak selamanya tipis. Kadang tebal, kadang tipis. Ya, contohnya lam yang ada lafadz Allah adalah ketika baca di awal kalimat maka tebal. Allah, Allahu Akbar. Lihat Allah. Lanya tebal enggak? Allahu. Tebal enggak lamnya? Tebal. Nah, tebal ya kan? Nah, ketika sebelumnya ada fathah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tebal enggak lamnya? Inna Allah. Tebal. Nah, ketika sebelumnya berharokat fathah, sebelum lafaz Allah fathah, maka lamnya tebal. Atau ketika dhammah. Rusulullah. Ya, tebal. Tapi ketika sebelumnya kasroh, ya, sebelumnya kasroh. Lillahi, lihat. Lillahi ma fis samawat. Lillahi. Lamnya tebal tipis. Tipis. Nah, situ. Lihat. Jadi jangan dibaca tebal ketika sebelum lafadz Allah itu kasroh. Ya, jangan dibaca lillahi, lillahi, ya, lillahi, tapi lillahi. Nah, di sini pembahasan apa? Yang lam, ya, lam. Kadang tebal, kadang tipis. Itu maksudnya lam yang ada di kata apa? Jalalah. Jalalah kata Allah, ya. Baik. Allah jalalah. Kemudian ro dan ro. Jadi ro ini nggak selamanya tipis, nggak selamanya tebal. Ya di antaranya. Karena kalau kita mau bahas ro ini nanti ada momen khususnya. Ro itu dibaca tebal, kurang lebih wajib dibaca tebal itu pada 8 kondisi, ya. Dan wajib dibaca tipis itu pada 4 kondisi. Di antara ya wajib ketika pada kondisi kapan kondisi ro dibaca tebal, diantaranya ketika ro-nya fathah, ya, atau sebelum, kalau ro-nya sukun sebelumnya fathah, atau ro-nya doma, atau kalau ro-nya sukun sebelumnya doma, ya. Contohnya bar, atau doma, ya, atau sebelumnya doma kalau ro-nya sukun bur, atau itu yang tebal. Kalau yang tipis ya diantaranya ketika ro-nya kasroh, iri, atau kalau ro-nya sukun sebelumnya kasroh, bir, kafir. Nah, itu tipis, ya.
yarji'u, yarji'u. Nah, itu tebal. Ya. Kalau apa contohnya? Yang tipis sebelumnya kasroh. Ya. Bir atau sir dan seterusnya. Hati-hati jangan sampai kita membaca istifal terutama ketika berdekatan dengan huruf isti'la itu menjadi tebal. Ya, jangan sampai kita membaca huruf yang tipis menjadi tebal hanya karena berdekatan dengan yang tebal. Itu. Ini contohnya lihat. Kok-nya tebal, mimnya tipis apa tebal mimnya? Tipis, Ustaz. Mimnya tipis. Mu. Jadi jangan mu. Jadi ikut tebal, tapi mu. Mukhlisa. Li soalnya baca tebal. Mukhlisa. Hutama. Ya, coba ikuti. Mukhlisa. Hutama. Yudlilillah. Yang baca dot jangan langsung iut, jangan iut, tapi iud. Lihat ada memanjang suaranya memanjang. Yudlilillah. Coba. Ya, selanjutnya tasimun. Ya. Taknya tipis, khoknya tebal. Tasimun. Iya. Paham pembahasan istifal? Ya, jemaah sekalian. Ya, kita lanjut pada pembahasan itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu lawannya infitah. Secara bahasa itbaq itu adalah iltisaq, menempel atau melekat. Secara istilah ilmu tajwid adalah menempelnya sebagian lidah, ilsaqu juz'in minal lisan, menempelkan sebagian dari lidah, bima yuhadihi min saqfil hanakil a'la, dengan langit-langit atas, ya. Wan hisaru saut bainahuma, dan suara terbatas pada di antara keduanya. Indan nutqi bihurufihi, ketika mengucapkan huruf-hurufnya, terus ya jelas adalah huruf-huruf itbaq. Baik, huruf itbaq itu ada 4. Wasadu dadun ta'un da'un mutbaqah. Ya kan? Kalau kata Imam Ibnu Jazari apa? Wasadu dadun ta'un da'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Ya, yang itbaq adalah sadun, dadun, ta'un, dha'un, mutbaqah. Ya, itbaq. Sad, dad, ta, dan dha. Itu itbaq. Nah, ini ketika kita mengucapkan 4 huruf ini, ya, maka menempel. Ya, menempel. Kita menempelkan apa? Bagian lidah ke langit-langit. Ya, dan suara mengumpul. Lihat. So,
so, do, to, do. Ya, ini 4 huruf ini kalau kita perhatikan ya, yang 4 huruf ini sod, dot, to, lo, ini di istilah semuanya ada di situ di istilah. Sod ada di istilah, dot ada di istilah, to ada di istilah, lo ada di istilah. Bisa kita katakan setiap setiap itbaq itu pasti isti'lah. Namun tidak sebaliknya. Ya. Tidak setiap istilah tidak pasti itbaq. Belum tentu itbaq gitu ya. Istilah belum tentu itbaq. Tapi kalau itbaq sudah pasti isti'lah. Nah, jadi kalau sifat isti'lah yang dia juga bersifat itbaq, maka kadar tebalnya itu lebih kuat, lebih tebal kadarnya dibandingkan dengan istilah yang tidak memiliki sifat itbaq. Ada berapa istilah yang tidak memiliki sifat itbaq? 3, 4. 3 apa 4? 3. Apa saja? Ya, ghain, kha dan qaf. Ghain, kha dan qaf, ya. Yang mana ghain, kha dan qaf ini diistilahkan oleh sebagian besar para ulama qiraat atau ahlul ada ya dengan nama tafkhim nisbi. Tafkhim nisbi. Jadi tapi kalau T-nya tebal, tapi nisbi, dia seperti nggak tebal gitu. Tapi bukan tipis, bukan tarkik, bukan. Tapi tafkhim, tapi dia pada kondisi yang terlemahnya gitu loh. Terutama ketika kasroh. Ketika kasroh, lihat. Kalau semua huruf yang 4 ini, yang sod, dot, to, zo, itu mau fathah, kasroh, doma, itu tebalnya benar-benar kelihatan gitu. Contohnya sod. So, sli. Perhatikan. So, sli, su, do, li, du, to, ti, tu, lo, li, lu, lo, li, lu. Beda dengan yang 3 huruf istilah yang tidak memiliki sifat itbaq, yaitu qaf. Qaf, lihat. Ko. Nah, ketika kasroh lihat. Ti, jadi bukan qi. Ko, qi. Bukan begitu, tapi apa? Ti, seperti tipis, tapi enggak tipis. Seperti tipis, tapi enggak tipis. Nah, itulah yang disebut dengan tafkhim nisbi. 3 huruf yang tadi ketika dia kasroh. Karena pada kondisi kasroh, 3 huruf yang tadi itu betul-betul berada pada tafkhim yang paling lemah. Itu. Mafhum? Jadi kayak baca huruf ghain. Jadi kita ketika kasroh berbedakan yang dengan sod, dot, to, dan zo. Kalau sod ketika kasroh sli, ya. Beda dengan ghain. Ghain begini, biasa aja. Ketika kasroh, ri. Tapi ketika fathah, tebal. Kelihatan banget tebalnya. Oh. Kalau kasroh, ri. Kayak tipis, tapi nggak tipis. Jadi jangan baca ketika kasroh gini. Ui. Nah itu. Bukan begitu. Sama qaf juga. Qaf biasa bacanya. Qi kalau kasroh. Qi. Tapi kalau fathah kelihatan banget tebalnya. Ko. Tapi kalau fathah kalau kasroh qi. Bukan qi gitu. Enggak. Ko. Ya. Taib.
Jadi bisa kita katakan begini untuk masalah itbaq ini. Huruf itbaq ini huruf yang tebalnya itu ya lebih kalau dibandingkan dengan 3 huruf yang sisanya yang tidak memiliki sifat itbaq, isti'la, tapi enggak itbaq. Ya. Jadi yang tebal, kadar tebalnya itu betul-betul tebal itu sifat isti'la yang punya sifat itbaq. Selain dia isti'la, dia juga itbaq. Nah, ini tadi sod, dot, to, dan zo. Tapi kalau isti'la saja, tapi enggak itbaq, ya kayak ghain, kha, dan qaf. Nah ini tetap dikatakan tebal, tapi ada kondisi yang dia itu dikatakan tafkhim yang nisbi, yaitu ketika dia berharokat kasroh. Ri, khi, dan qi. Itu ya. Jangan sampai membaca qi menjadi qui, ui, hui, gitu. Enggak. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, ini tadi yang diistilahkan dengan tafkhim apa? Yang 3 huruf tadi yang enggak punya sifat itbaq. Sifatnya hanya istilah saja. Tafkhim nisbi. Ya, tafkhim nisbi. Ini istilah tafkhim nisbi ini istilah ulama Mesir ya. Baik. Catatan untuk sifat itbaq. Ya, silakan dibaca Pak Amir Budiman. Untuk catatan sifat itbaq dibaca. Ya, Ustaz. Catatan sifat itbaq. Semua huruf itbaq mempunyai sifat isti'la. Maka dari itu jangan sampai membaca huruf-huruf tersebut dengan sifat isti'la saja, kurang gitu. Namun harus dibaca dengan kedua sifat tersebut, yaitu isti'la dan itbaq. Ya, jadi ketika kita membaca ya huruf isti'la plus punya sifat itbaq, maka harus kita baca dua-duanya itu. Ya, dengan sifat isti'la dan itbaq. Ya. Nomor dibaca dengan kedua sifat tersebut karena kalau shad dot ini apa? Wabayinil apa namanya? Waqsusal itbaqa, ya. Dan tebalkanlah wasab untuk huruf isti'la lebih-lebih untuk huruf yang memiliki sifat itbaq. Itbaq. Lawannya itbaq itu infitah. Ya, kalau itbaq tadi ngumpul, ya. Kalau infitah itu iftiraq, terbuka atau merenggang atau berpisah. Ya, terpisahnya apa? Di sini lihat terbukanya rongga mulut, yakni antara lidah dan langit-langit. Ya, antara lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Ya, selain shad, ya, selain shad. Pengertian untuk itbaq adalah iftiraqul lisan, ya, berpisahnya lidah dari langit-langit atas, bihaitsu, yang mana yakhrujul hawa, udara keluar, min bainihima, dari keduanya ketika pengucapan huruf. Jadi bedanya tadi, kalau itbaq itu ngumpul, ya, ngumpul, kalau infitah itu berpisahnya, ya, menjauhnya lisan dari langit-langit. Hurufnya ada 25 kurang lebih ya. 25 atau 24. Allah ya, kurang lebih seperti itu. Yang mana untuk infitah ini pasti ya, infitah ini dia mana nih, ini kita lihat dah ya. Nah, ini gho juga dia maksudnya infitah di sini. Walaupun dia tebal, tapi karena dia tebalnya menepati tebal yang nisbi ya, tafkhim yang nisbi, maka dia infitah. Ha, ja, sa, ta, ba, a, ya, qa, gha, a, sha, sa, za, ra, za.
ya, ha, wa, na, ma, la, ka, ko. Nah, ini. Catatan Pak Muhammad Yani dibaca. Ustaz, semua huruf yang mempunyai sifat intifa, semua huruf yang mempunyai sifat infitah, ia juga mempunyai sifat istifal, kecuali 3 huruf yaitu ghain, qaf, dan kha. Karena ketiga huruf ini mempunyai sifat isti'ala. Maka dari itu, dalam membaca huruf ini harus dibaca tebal. Namun tetap tidak boleh terlalu tebal, sehingga sama seperti huruf isti'ala lainnya yang mempunyai sifat itbaq. Nah, baik. Nah, ini penting ya. Jadi semua huruf yang dia sifatnya itu adalah infitah, maka ia juga mempunyai sifat istifal. Ini udah perlu dipahami ya. Ini rumus ini. Setiap huruf yang punya sifat infitah pasti punya sifat istifal kecuali apa? Kecuali kha ya, qaf dan ghain. Karena 3 huruf ini punya sifat isti'la, mau nggak mau. Ya. Maka dari itu dalam bacanya harus tebal, namun tetapi tidak boleh terlalu tebal sehingga sama seperti huruf isti'la lainnya yang punya sifat itbaq. Ya, kadar tebalnya tetap beda ini. Ro, ko dan kho ini tetap kadar tebalnya beda dengan yang memiliki sifat itbaq. Ya. Oke. Paham, Pak, untuk sifat itbaq dan infit? Ya, ada yang tanyakan untuk sifat itbaq? Jelas, Pak? Alhamdulillah. Gampang ya, insyaallah. Antum hafal itbaq, otomatis tahu infitah. Ya, yang 9 dan lawannya 10. 9 adalah ismat. Al-ismat secara bahasa adalah al-man'u. Ya, mencegah. Secara istilah berat dan tidak cepatnya pengucapan saat melafadzkan suatu huruf karena huruf tersebut tidak keluar dari ujung lidah atau bibir. Ya. Nah, ini beda dengan idlaq. Kalau idlaq itu secara bahasa dzal qusy atau ujungnya. Ya, dzal qusy itu ujungnya sesuatu. Secara istilah adalah ringan. Khifatul harf wa sur'atun nutqi bihi. Ya, ringannya huruf dan cepat pengucapan huruf tersebut karena dia keluar min dzal lisan, dari ujung lidah. Torfihi. Ya. Torofihi atau ujungnya. Au min torfi ihdasyafataini, atau dari ujung salah satu ya bibir atau dua-duanya bersamaan. Nah, ini pengertian idlaqnya. Kalau idlaqnya itu karena apa? Ringan dan cepatnya pengucapan karena huruf tersebut keluar dari ujung lidah atau ujung apa? Ujung lidah atau dari salah satu keduanya atau salah satu kedua bibir atau kedua bibir secara bersamaan. Jadi yang namanya idlaq itu ya itu ringan saat mengucapkan huruf-huruf yang idlaq. Huruf idlaq apa? Farra min lubin. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Nah, ini nih huruf yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf ini mudah pengucapannya. Karena apa? Karena kita ngucapin huruf-huruf ini itu dari ujung. Ada yang ujung lidah, ada yang ujung bibir. Ya.
Fa berarti bibir, ro ujung lidah, ya, ma bibir, na lidah, la lidah, ba bibir. Kan? Jadi ini idlaq. Idlaq itu apa ya? Ya ujungnya sesuatu. Ya kalau kita membaca fa, berarti dari ujung bacanya. Bibir, ro ujung, ujung apa? Ujung lidah. Mim, ma ujung juga bibir. Non lidah, ujung lidah. La seperti itu. Itu maksudnya idlaq itu. Paham, Pak? Nah, gampangnya gitu. Jadi kalau idlaq itu mudahnya pengucapan huruf ya, karena huruf tersebut keluar dari ujung. Bisa ujung bibir ataupun ujung lidah. Nah, kalau ismat berat dan tidak cepat saat mengucapkan huruf karena huruf tersebut tidak keluar dari ujung. Ya, tidak keluar dari ujung. Yang keluar dari ujung itu itulah yang punya sifat idlaq. Ujung bibir ya, ujung lidah. Nah, namanya ini apa? Farra min lubbin, fa ra mim nun dan lam dan ba min lubbin. Nah, sebenarnya huruf yang apa sifat ismat dengan idlaq ini sebenarnya tidak berpengaruh pada suara sebenarnya. Tidak pengaruh pada bunyi. Ya. Tidak ada kaitannya dengan bunyi atau dengan suara. Karena kedua sifat ini berkaitan dengan ilmu sharaf. Namun, kenapa Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan dalam itu disebutkan wasadu dadun ta'un da'un mutbaqa wa farra min lubbil huruful mudlaqa. Ya karena udah banyak para ulama yang juga memasukkan idlaq itu ke sifat-sifat huruf. Jadi karena mayoritas sudah begitu, jadi mau nggak mau beliau pun memasukkan sifat idlaq ini. Tapi dari segi bunyi suara nggak ngaruh, ya nggak pengaruh, tidak berkaitan dengan suara. Nah, kesimpulannya bisa di ini ya lihat. Saya ulang dari pertama. Antara al-jahar dengan hamas. Masih ingat al-jahar dan hamas? Masih ingat? Insyaallah. Nah, kalau al-jahar dan al-hamas itu ditinjau dari apa itu? Bisa timbul jahar dan hamas atau hamas? Nafas, Ustaz. Nafas ya. Kalau nafasnya ngalir berarti Hamas. kalau enggak Jahar. ya begitu aja Pak ya. Terus yang sifat yang kedua. Yang kedua berarti ini syiddah dan rokhawah. Dari sisi apa ini syiddah dan rokhawah ini? Suara. Kalau yang tadi dari sisi Nafas. Kalau yang sekarang syiddah rokhawah dari sisi suara. Kalau suaranya terputus, tidak dialirkan, berarti itu syiddah. Kalau suaranya dialirkan, tidak langsung diputus, berarti rokhawah. Kalau pertengahan, nggak sepenuhnya diputus, nggak sepenuhnya dialirkan, Bainiyah atau tawasud. Itu. Paham? Poin 1 dan 2 tadi sifat yang pertama hamas jahar, yang kedua adalah syiddah rokhawah dan rokhawah. Syiddah rokhawah. Ya. Antara syiddah dan rokhawah ada sifat tawasud. Lin, Umar. Kalau yang hamas, saya belum ini. Yang hamas apa hurufnya, Pak? Fahasahu sun sakat. Kalau yang tadi syiddah rokhawah tadi, yang kita hafalin yang mana syiddahnya? Ajid kotin bak.
Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ya. Kalau isti'la lawannya Istifal. istifal apa? Ini berkaitan dengan apa? Langit-langit lidah, pangkal lidah. Terangkat atau tidaknya pangkal lidah ke langit. Angkat atau tidaknya pangkal lidah. Ya, Langit. ya, ini tentang apa? Terangkat atau tidaknya pangkal lidah ke langit. Yaitu isti'la. Kalau naik ke langit-langit isti'la. Kalau enggak, kalau justru malah terhampar atau merendah berarti istifal. Nah, kan gitu. Hurufnya apa? Isti'la khussadautin qil. Qil, 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 al, il, ul, ya. Suaranya memanjang. Au, il, ul, au, il, ul. Li, minallalimin. Minallalimin. Li. Dan ini tingkatan isti'la, ada yang tingkatannya pertama itu fathah, setelahnya alif, terus fathah saja, terus doma, sukun, dan kasrah. Taib. Nah, yang isti'la dan istifal kaitannya dengan tadi ya, terhampar atau ya. Dan yang ketujuh, itbaq atau infitah. Apa itbaq? Itbaq dan infitah berkaitan dengan apa? Lidah. Menempelnya sebagai lidah. Ya, menempelnya sebagai lidah atau tidak. Kalau tidak menempel? Infitah. Kalau menempel? Itbaq. Menempel kemana? Langit-langit. Iya, langit-langit. Ya, itbaq cukup gampang ngapalnya sad dot dha ya. Nah, kalau yang 9, 10 ini kaitannya dengan apa nih? Ismat dan izlaq. Berat dan tidak Bahasa, berat dan cepat. Apa? Berat dan tidak cepat. Ya, berat atau ringannya pengucapan. Ya, pengucapan huruf. Kalau gampang? Kalau ringan? Izlaq. Kenapa ringan? Karena keluar dari ujung lidah. Kenapa dari ujung lidah atau ujung bibir? Kalau ismat? Dari ujung lidah atau ujung bibir. Ya, berat ya pengucapannya karena tidak keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Nah, itu. Ya, kesimpulannya, berarti kita sudah belajar sifat huruf yang apa? Penyelawan. Yang memiliki lawan. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan sifat allati la diddalaha, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, ini selesai cukup. Tinggal kita prakteknya aja sekarang. Prakteknya. Ya, kemarin surat apa, Pak? Ikhlas. Al-Ikhlas sudah semua? Al-Ikhlas sudah semua belum? Belum, Sudah, Ustaz. Ustaz. Belum, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita tapi sudah selesai kan Al-Ikhlas sampai ayat terakhir? Belum, Ustaz.
Belum. Baru Ayat berapa? Baru ayat 2. dua Ustaz. Nah, sekarang lanjut. Ayat 3, 4, 5. Ayat 3 dan 4. Ada 4 ayat apa 5? 4 ya? Ayat 2 dan 4. Ya, silahkan. Bentar, saya di sini. Sebentar, saya absen terlebih dahulu, Afwan, sebelumnya. Akhuna Aan, Ada Ustaz. Amir Budiman, Ada Ustadz. Pak Anto, Pak Arif Dedi Santik, Hadir. Pak Dwi Sulianto, Ada Ustaz. Pak Eko Nuryadi. Pak Eko ada? Pak Evan Farizal. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Udah 2 pertemuan. Iya, Kemarin sudah hadir, Pak. iya ada. Apa Pak Fikri atau M. Zulfikri. Iya. Selanjutnya Pak Ihasbi, Hadir Ustaz. Pak Ilham Surya. Hadir Ustaz. Nah, Pak Ilham Surya ini sempat 2 pertemuan juga nih Pak Ilham ya. Iya Ustaz, lupa kemarin Ustaz. Oh, lupa. Alhamdulillah sekarang nggak lupa kan. Enggak Ustaz. Akhuna Jajang. Akhuna Qatar Edi Rahayu. Akhuna Khairi Lutfi. Hadir? Khairi Lutfi. Laude Hamurudin. Laude mewujud. Laude. Pak Muhammad Afan, Pak M. Khairil Ardani. Khairul. Ustaz. Ya. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Irfan. Maujud Ustaz. Pak Muhammad Insan. Hadir Ustaz. Ya, Pak Muhammad Yani. Maujud Ustaz. Pak Mukhlis. Pak Sigit Prastio. Hadir Ustaz. Pak Sodikin. Hadir Ustaz. Pak Sunar Hasto. Pak Saiful Ikhwan. Pak Triyono. Hadir, hadir. Ya. Pak Widi Rahmat. Hadir. Pak Afrizal Tanjung. Hadir Ustaz. Pak Barka Tri Basuki. Hadir? Kalau 11, 12, 11. Ya. Pak Barka Tri Basuki ada nggak? Kevin? Ya, lanjutkan Pak. Pak Aan. Lanjutkan Pak Aan ayat 2 dan 4. Al-Ikhlas. Ya Ustaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, bacanya lihat. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lamnya itu jangan diputus, jangan lam yalid, tapi alirkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ku wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kufuwan ahad, tapi alirkan tanwin di sini izhar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ya. Ya, barakallahu fiik, Pak. Selanjutnya Pak Amir Budiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Nah, nahannya jangan terlalu lama, Pak. Jangan dilamain. Jangan lam yalid. Dialirkan dikit. Karena mim itu punya sifat pertengahan. Lam yalid wa lam yulad. Hah? Panjang pendeknya gimana? Lam yalid wa lam yulad. Wa lam Lihat, lam yalidnya jangan jedanya jangan kelamaan, jangan lam yalid walam, tapi lam yalid walam yulad, lam yalid wa, lihat, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ulang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Nun mati atau tanwin yang bersifat izhar, yang berhukum izhar, jangan diputus ya. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Arif Dedi Santik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu kurang lebih ya, barakallahu fiik. Ya, Pak Dwi. Ya, Ustaz. Silakan Pak Dwi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nah, sekali lagi Pak Dwi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu yakul. Lihat. Yakul. Kunya monyong, tapi ketika sampai lam balik lagi. Walam yakul lahu ku. Nah, jadi ketika dari lahu hu ke ku itu masih monyong. Lam yalid walam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufu. Kufu. Dikit aja. Dari ku ke fu itu ada sedikit. Jadi monyongnya lihat. Ku. Jelas ya. Kufu. Dikit aja. Kufu. Jangan terlalu jauh ditariknya, jangan kufu. Kufu, jangan, tapi dikit aja lihat. Ku monyong, kufu sedikit ya, untuk sampai di makhraj fa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham nggak maksud saya? Ya, paham bedanya? Nih, yang salah begini, yang salah. Saya tunjukkan yang salah. Walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan. Enggak ditarik dikit. Kufuwan ahad. Kufuwan, tapi tarik dikit. Kufu. Ya, sedikit aja. Ketika antum mau mengucapkan fa, tarik sedikit ya ke fa-nya itu. Kufu. Coba. Kufuwan ahad. Iya, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Eko nggak ada ya? Pak Eko. Hadir Ustaz. Pak Eko udah hadir? Oh ya. Belum di absen berarti Pak Eko. Silakan Pak Eko, baca Pak Eko. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba Pak, kurang kelihatan mulutnya Pak. Iya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, barakallahu fiik. Ya, kurang lebih seperti itu Pak ya. Kalau ada sedikit ya nanti tinggal itu aja, lancarin. Ya, barakallahu fiik Pak Eko. Selanjutnya Pak Evan. Ya Ustaz. Siap. Silakan Pak Evan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini yang saya tadi wanti-wanti ya, yang saya wanti-wanti tadi, lihat. Ketika kita membaca nun mati atau tanwin yang hukumnya itu jelas, maka jangan diputus suaranya. Perhatikan. Lam yalid wa, qalqalah juga jangan diputus. Lam yalid wa, jangan lam yalid wa lam yalid wa lam, ada jeda kan dari yalid, lam yalid wa, nah itu salah. Tapi apa? Lihat. Lam yalid wa lam yulad. Nah, walam yulad. Ya, dialirkan walam yulad juga, perhatikan. Walam yulad. Coba Pak, gimana? Walam yulad gimana?
Lam yalid walam yulad. Nah, gitu ya. Lam yalid walam yulad. Sekali lagi. Lam yalid walam yulad. Pas. Lanjut. Walam Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kufuan lihat jangan diputus juga. Walam yakul. Nah, itu pakai kaf, Pak. Jangan pakai qaf, jangan walam yakul, tapi walam yakul, kul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Lihat kufuwan, kufuwan. Kufuwan ahad. Coba. Kufuwan ahad. Coba Pak Eko, Walam Pak Evan. yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Ya, seperti itu ya Pak Evan, kurang lebih. Siap, Ustaz. Ya, jadi kalau Bapak ketemu hukumnya izhar, baik itu izhar yang halqi maupun izhar yang syafawi. Kalau izhar halqi berarti kaitannya nun mati. Tapi kalau yang izhar syafawi kaitannya mim mati. Nah, yuk, kalau mim mati tadi kan izhar syafawi yang Bisa sepawi. izhar syafawi itu yang walam yulad, walam yulad. Itu jangan diputus. Pokoknya yang hukumnya izhar jangan diputus. Karena kalau diputus seolah-olah kita membaca saktah. Ya. Oh, iya. Sedangkan saktah dalam Al-Qur'an hanya beberapa tempat, ya. Kalau riwayat Hafiz an Asim hanya 4 tempat. Kalau Bapak baca yang izhar itu terputus, maka memberikan kesan seperti membaca saktah. Alangkah banyaknya nanti saktah yang kita baca di Al-Qur'an kalau kita baca diputus untuk ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak, yang lain yang nggak ditunjuk mohon dimatikan ya untuk mic-nya, di mute sementara. Yang ditunjuk aja yang membaca. Tadi Pak Ivan, sekarang Pak Hasbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangin, Pak. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, ini Pak Hasbi mana nih? Pak Hasbi yang mana? Saya belum melihat Pak Hasbi. Ah, ini Pak Hasbi nih. Nah, kelihatan. Coba Pak Hasbi ulang. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Ya. Barakallahu fiik Pak Hasbi. Ya, selanjutnya setelah Pak Hasbi ada Pak Ilham Surya. Ya, coba Pak Ilham Surya, tafadhol, Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fiik. Tadi untuk koreksinya, untuk qalqalah jangan dihidupkan, jangan seperti kayak menghidupkan ahad, tapi ahad, 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 ya. Ahad. Baik, barakallahu fiik, Pak Ilham. Selanjutnya Pak Jajang, maujud? Ada ya. Baik, selain Pak Jajang ada Pak Laude, ada nggak Pak Laude? Laude Hamurudin.
Kalau nggak ada berarti Pak Hairul Ardani. Ya, silakan Pak Hairul Ardani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fiik. Ya, kemarin belum baca ya? Sudah, Ustaz? Sudah. Ya, ya. Baik, selanjutnya barakallahu fiik, Pak Muhammad Ridwan. Ada Pak Muhammad Ridwan? Kalau nggak ada, Pak Muhammad Irfan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Muhammad Insan. Ustaz. Ya, silakan Pak Muhammad Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiik Pak Muhammad Insan. Ya. Barakallahu. Selanjutnya Pak Muhammad Yani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, haknya jangan kepanjangan, jangan agak sedikit panjang. Ahad. Tapi ahad. 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 Ulang, Pak. Walam yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu. Barakallahu fiik Pak Muhammad Yani. Ya, selanjutnya setelah Pak Muhammad Yani ada Pak Sigit. Pak Sigit Prastio. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, setelah ku lihat kufu. Kufu. Ya, jadi jangan kufuan, tapi ada sedikit tarik dikit. Kufu, kufu. Kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jangan terlalu dalam nariknya, ya, jangan ke dalam terlalu dalam, Pak. Jadi putus. Ya, kufu, beda itu, suaranya terlihat beda. Walam, ya, coba ulangi, jangan ditarik jauh-jauh, nariknya jangan terlalu ke dalam, coba. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kepanjangan, Pak. Kufu gitu ya. Kufuan. Ada suara jangan berubah, Pak. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Coba. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunya jangan ku, jangan digituin, Pak. Ya, jadi panjang. Dari ku ke fu itu jangan di jangan sedikit diayun. Jangan kufu, jangan, tapi walam yakul lahu kufuwan ahad.
Kufuwan ahad. Coba Wa sekali lam lagi. yakul lahu kufuwan ahad. Nah gitu. Ahad, ha. Ahad. Nah gitu. Ya, barakallahu fiik Pak Sigit. Ya, Pak Sigit gelap apa karena itu kameranya kayak kurang jelas? Kameranya agak kurang ini, Kurang maksimal kameranya, Pak. kurang Ya, bagus. kurang bagus. Bagus, tapi kurang gitu ya, Pak. Ya, selanjutnya Pak Sigit, barakallahu fiik. Setelah Pak Sigit ada Pak Sodikin. Ustaz. Ya, silakan Pak Sodikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Ayo jangan jim. Jim. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Terus? Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ya, selanjutnya Pak, setelah Pak Sodikin ada Pak Triyono. Pak Triyono. Ada Pak Triyono? Pak Widi Rahmat? Ada Ustaz. Ya, silakan Pak Widi Rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Jangan diputus. Dan lam yalid wa lam, jangan diputus. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Iya. Coba baca, coba ayat 1 dan 2 baca juga, Pak. Boleh? Ulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, ayat pertama kurang pas, ayat kedua pas. Ayat pertama, coba ulangi. Qul huwallahu ahad. Nah, qul huwa, jadi huwa. Huwa. Qul huwa. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Coba dibaca. Qul huwa. Qul huwa. Nah, lagi. Qul huwa. Qul huwa. Allah. Allahu ahad. Nah, disambung. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Qul huwallahu ahad. Itu udah pas Pak Rahmat. Coba sekali lagi ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Lagi. Qul huwallahu. Qul huwa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Ya, seperti itu Pak ya. Barakallahu fiik. Ya. Yang jelas kalau jangan dibaca huwa. Qul huwa huwa. Jangan ya. Huwa. Taib. Selanjutnya setelah Pak Widi Rahmat ada yang terakhir Pak Afrizal Tanjung. Ya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ada yang salah tuh, Pak. A'udzu billahi. Bukan hi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yalid wa lam yulad. Coba baca dari ayat pertama boleh? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan jangan bismillahi, jangan hi, tapi hi dari tenggorokan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah itu pakai habis yang besar, Pak. Hi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, jangan dipanjangin memnya. Lam yalid wa lam yulad. Allahus samad gimana? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangin ayat kedua, Pak. Lam yalid wa lam Ayat kedua. Allahus samad. Ya. Lam Lanjut. yalid wa lam yulad. Dialirkan sedikit. Dialirkan sedikit. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, barakallahu fiik. Ya Pak Faizal, Pak Faizal Tanjung ya. Pak Barkah masuk nggak? Nggak ada ya. Baik, barakallahu fiik. Saya rasa cukup. Alhamdulillah kita sudah pada sampai di penghujung. Demikian pembahasan kita pada pertemuan malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang tersusun atau kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Al-afwu minkum jami'an. Kita tutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan jami'an.